cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan buat video komplain ke Bursa Efek. Semoga aja video ini didengerin oleh pihak petinggi bursa gitu ya. Yang pertama adalah perubahan indeks LQ45, yang kedua adalah perubahan indeks high dividend. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu perubahan LQ45. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4 saham yang masuk LQ45, tentu aja ada 4 yang keluar, namanya 45 ya, jumlahnya harus tetap 45. Nah, kita lihat di sini saham-saham yang masuk aja. Saham yang masuk itu adalah MBMA, ya, terus ada MTEL dan ada PGO dan ada PTMP. Yang mau saya komplain adalah saham PTMP, teman-teman. Kenapa? Saya akan jelasin di sini. Ya, di bursa kita itu saham itu dibagi 3 ya berdasarkan market cap. Saham blue chip. Saham blue chip itu mempunyai market cap di atas 10 triliun. Nah, itu disebut saham blue chip. Nah, PGO masuklah saham blue chip. Dia itu market cap-nya itu adalah 54 triliun. Jadi di atas 10 triliun. Jadi masuk saham blue chip. Terus yang kedua adalah saham middle cap atau mid cap. Nah, saham mid cap itu punya market cap itu 1 sampai 10 T. 1 sampai 10 T itu disebut medium cap atau singkatannya mid cap. Nah, terus yang ketiga adalah saham gorengan. Saham gorengan itu adalah saham yang punya market cap di bawah 10 triliun. Saham gorengan itu kenapa kok disebut saham gorengan? Karena saham gorengan itu mudah untuk diturunin dan dinaikin. Kenapa? Karena capsnya kecil. Capsnya kecil, jumlah sahamnya kecil, jadi mudah dimainkan. Jadi semakin gede cap itu semakin sulit dimainkan karena butuh modal yang lebih besar lagi kalau semakin capnya semakin gede. Jadi semakin kecil cap itu semakin mudah dipermainkan. Makanya disebut saham gorengan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau PGO, MTEL, ya, MBMA, itu saya nggak komplain. Karena dia punya market cap di atas 50 triliun. Nah, ini super blue chip lah, udah termasuknya gitu. Masih jauh di atas 10 T. Tapi PTMP, teman-teman. PTMP itu market cap-nya hanya 600 miliar. Nah, ini nggak masuk pula medium cap. Dia masuknya adalah tipe gorengan, teman-teman. Tapi saya nggak tahu kenapa ini dimasukin indeks LQ45. Nah, ini gorengan nih guys ya. Memang di LQ45 itu syaratnya saham-saham yang liquid gitu ya. Tapi selama ini yang masuk indeks LQ45 itu saham-saham blue chip minimal, teman-teman. Yaitu punya cap di atas 10 T. Nah, ini aneh. Saham gorengan bisa masuk ke sini. Kalau misalnya PTMP bisa masuk indeks LQ45, masih banyak kok saham gorengan yang lebih layak masuk sini. Ya kan? Jadi istilahnya ini ada yang aneh, guys. PTMP bisa masuk LQ45. Kalau menurut saya sih aneh. Nah, dampaknya sekarang, guys, yaitu bisa arah ke ARB. Kita lihat sini untuk PTMP ya. Nah, ini bisa tadi hampir arah langsung ke ARB itu cepet banget. Nah, inilah kelemahan dari saham gorengan. Dia bisa naik cepat dan bisa turun cepat. Lihat aja di sini. Jadi bagi teman-teman yang beli di 300 ini udah minus berapa. Dan ini kejadiannya cuman cuman berapa menit, guys? 1, 2, 3, 4, 5 menit. 5 menit dari harga 338 nyentuh ke 210 cuma 5 menit. Ini tipe-tipe saham gorengan, bukan blue chip. Jadi kalau menurut saya sih ini ada yang aneh kenapa PTMP bisa masuk LQ45. Yang pertama, keanehan itu mungkin karena ada kepentingan. Bisa aja ada kepentingan. Yang kedua, staf yang ngurusin perpindahan indeks ini atau penggantian indeks ini bodoh, nggak tahu saham. Nah, ada 2 kemungkinan itu. Nah, yang kedua adalah ini yang lebih konyol lagi. Kalau LQ45 mungkin masih bisa ngeles sononya ya. Ini kan yang liquid gitu ya. Dia nggak ngomong blue chip enggak. Tapi kalau ini bener-bener aneh. Ya, ini bener-bener aneh. Coba teman-teman lihat IDX high dividend, teman-teman. Nah, ini ada perubahan juga. Selain daftar LQ45, di sini juga ada perubahan IDX high dividend. Dan teman-teman bisa lihat beritanya tentu aja di sini ya. Daftar terbaru 20 emiten pembagi dividen yield tertinggi. Ya, ini guys. Nah, ini udah saya rangkum. Di sini ada yang baru, 5 penghuni baru IDX high dividend. Ya, IDX high dividend itu adalah pembagi dividen yield tertinggi. Pembagi dividen yield tinggi. Namanya juga IDX high dividend, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada saham-saham yang masuk yaitu BRBT, ICBP, INKP, KLBF, TPIA, SMGR, dan Unilever.
Yang keluar apa? Yang keluar adalah BJTM. Ya, ini yang keluar 7 anggota menggantikan 7 anggota yang lama. 7 anggota yang lama adalah BJBR, BJTM, BNGA, BSSR, Hexa, HMSC, dan MPMNIK. Ini udah saya rangkum di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini yang baru masuk, BRPT sampai Unilever. Ini yang keluar, BJBR sampai MPMNIK. Teman-teman lihat di sini. IDE klik dividen. IDE klik dividen. Di sini BRPT baru masuk gantiin BJBR. BJBR itu dividen yield kurang lebih 8%. BRPT dividen yieldnya cuma 0,2%, teman-teman. Nggak tahu, ini yang pasti ini ada kepentingan. Kalau dia itu nggak bisa ngitung ini 8% sama 0,2% tuh nggak bisa bedain mana yang tinggi mana yang rendah. Berarti tolol sekali gitu ya orang yang ngerubah ini gitu ya. Yang pasti saya yakin ada kepentingan di dalamnya. Nah, ICBP juga sama, masuk 2% gantiin BJTM. BJTM yieldnya 8%. INKP cuma 0,7% yieldnya, gantiin BNGA yang 6,5%. Kalbe Pharma ya dividen yieldnya cuma 2,5%. BSSR 13% dikeluarin. Dan seterusnya, teman-teman. Gimana? Aneh nggak? Aneh banget. Dari PTMP itu udah aneh. Ditambah lagi ada indeks dividen ini yang diupdate. Aneh lagi. Yang gede-gede dikeluarin, yang kecil-kecil malah masuk. Saya juga heran nih, lucu banget nih. Apakah jangan-jangan nih yang ngerubah indeks ini staf bursa baru yang dia itu nggak pernah beli saham, ya. Jadi istilahnya masuknya lewat jalur belakang, kayak cawapres idola kita, gitu. Dibantu paman, gitu, jadi cawapres, gitu ya. Kayaknya sih seperti itu. Jadi semoga aja bursa ngelihat nih guys, ini aneh sekali kalau ini, menurut saya sih aneh. Ini yang kebijakan bursa yang paling aneh ya, perubahan indeks yang paling aneh ya ini. Dari LQ45 PTMP dimasukin saham gorengan, ditambah lagi dividennya seperti ini, yang gede-gede dikeluarin, yang kecil-kecil dimasukin. Jadi kalau orang yang nggak paham nih, investor yang nggak paham, mereka pada beli tuh INKP, TPIA, Unilever, ya Unilever masih mending ya. Terus beli BRPT yang mau ngarepin dividen tahun depan. Konyol, cuma 0,2. Hah, 0,7. Yang BCBR, BCTM yang gede malah nggak dikeluarin gitu kan. Nah, ini semoga aja bursa ngedengerin nih ya. Ya, atas keluhan kita ini ya. Janganlah kita dimainin lah. Janganlah main retail, ikut main retail. Jadi biarin aja bandar sama retail bermain. Jangan sampai bursa efek juga ikut mainin gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, mungkin itu aja mas bro. Informasi dari kita dalam bentuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.